Ya, dengar. Hmm? Tuh, jatuh. Dulu ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hari ini kita akan meneruskan bahasan tentang karya ilmiah ya, yang dulu waktu pelajaran itu kan kita sudah nih tentang karya ilmiah. Kalian masih ingat yang minggu lalu yang kita bahas apa? Masih ingat enggak? Apa? Ada, kita kan menyusun yang pertama ada latar belakang nih, ya kan? Ada bagian pendahuluan ini. Nah, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan, dan ada tujuan. Itu perlu diingat ya. Nah, saya ulang sekali lagi ya, di bagian pendahuluan itu ada latar belakang, ada rumusan, dan ada tujuan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang yang bagian 2. Nah, bagian 2 itu adalah landasan teori. Ya, ingat ya, bagian 2 itu adalah landasan teori. Ilham Fasluki, dinyalakan Ham sama Satrio Adil. Apa ya? Videonya tolong dinyalakan ini. Udah ya? Oh, ini gelap ya? Oke. Nah, sekarang kita akan ke landasan teori. Coba kalian analisis ya. Landasan teori itu apa ya? Coba saya pengen tanya ke Rizky nih. Apa Riz? Landasan teori itu Riz. Rizky Habibi coba. Apa kira-kira? Landasan namanya landasan itu apa kira-kira? dasar. Besar, oke. Kalau berarti ada istilah landasan teori, berarti kira-kira apa Habibi? Dasar teorinya. Oke, 100, bagus. Nah, sekarang kita ke Hamam nih. Itu kan versinya si Rizky tadi dasar teori. Kalau versinya si Hamam apa, Mam? Namanya landasan teori itu, Mam. Nah, nanti satu-satu ya. Kita berlatih berbicara, kita berlatih mengungkapkan ide ya. Jadi namanya pembelajaran kalian harus lebih aktif menjawab, aktif bertanya ya. Oke, Mam. Ayo, Mam. I want to your answer my question, please. Please turn on your microphone ya. Mikrofonmu bisa kamu nyalakan. Hamam. Ayo, Mam. Pindah tempat. Apa? Oke, Mam. Bisa dijelaskan ke saya. Menurut Hamam, landasan teori itu apa? Ini semua ya. Nanti berlaku semua satu persatu menjawab. Ya. Halo, Mam. Mam. Halo. Ya, silakan dijawab. Ya. Silakan dijawab. Menurut Hamam, landasan teori itu apa? Sama dasar. Dasar apa? Dasar teori. Oke, dasar teori. Saki. Ayo, Sak. Sama lah. Hah? Oke. Sama lah. Satrio Adil. Ayo Dil. Ya sama lah. Apa samanya? Ya, samanya apa? Dasar teori. Dasar teori. Oke, Ilham. Sama.
awal dari teori tersebut. Oke, awal. Pendahuluan. Oke, nah sekarang saya coba punya sebuah judul misalnya. Coba bisa ditulis ya, siapkan kertas sama pensil, ballpoint. Sudah disiapkan? Bentar, Lat. Oke, ambil. Bentar. Membawa kertas sama pensil nih. Bentar. Oke, saya kasih sebuah judul ya, misalnya. Oke, saya tunggu 1 menit ya. Untuk itu. Sudah? Oke. Jika saya punya judul seperti ini, nah, oke. Nanti sudah siap ditulis ya. Oke, jika saya punya sebuah judul, nah saya dikte judulnya. Bentar, Wirudan, Naufal, Raihan sudah masuk ini. Oke. Nah, misalnya gini nih. Judul 1 ditulis ya. Sudah? Sudah? Percobaan. Udah. Percobaan nomor 1 ya. Percobaan membuat telur asin. Ya. Percobaan, saya ulang ya. Telur asin. Sudah? 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 Yang kedua, soal yang kedua, judul yang kedua ya. Mengukur, sudah? Mengukur pertumbuhan dengan bantuan dengan maaf sekali ganti ya, dengan pemberian nah, coba saya ulang ya. Mengukur pertumbuhan kecambah ya dengan pemberian pupuk NPK. Nah, bentar, saya ketikkan di Word kalau gitu biar ini. Oke. Soal nomor 1 ya. Rizky sudah ditulis, Riz. 2 soalnya, Riz. Rizky Habibi. Halo. Sudah. Ya, oke. Sudah. Oke, sudah enggak apa-apa. Nah, sudah. Yang soal kedua sudah? Yang soal kedua sudah? Yang soal kedua sudah, Riz? Oke. Nah, oke. Sudah. Ini kelihatan ya tulisan saya ya. Percobaan membuat apa tadi? Percobaan membuat apa? Telur asin ya? Telur. Ya. Nah, oke, nih soal yang kedua
mengukur pertumbuhan kecambah dengan pemberian pupuk NPK. Nah, oke, sekarang coba dari dua judul ini kita analisis dulu. Coba dari Rizky. Saya pengen tanya Rizky, ketika judul nomor 1 itu kita akan buat landasan teorinya. Ya, berarti Iya. nah, oke. Nah, ayo versi Rizky, kira-kira yang akan kita bahas di sini apa saja, Riz? Apa kira-kira? Apa? Apa kira-kira? Riz? Kan kita akan intine percobaan ini ngapain toh? Akan membuat telur asin. Berarti landasan teorinya berarti dasar-dasar yang akan kita kupas itu apa? Berarti yang pertama harus kita butuh apa di sini? Telur. Tentang apa? Teori tentang telur. Telur ya, pakai U. Nah, terus yang kedua. Nah, selain telur berarti tentang apa kita? Cara membuatnya. Enggak, landasan teori itu materi dulu. Materi yang akan kita... Pendahuluan. Oh, bukan. Pendahuluan kan sudah kemarin nih. Kita ke landasan teori. Jadi, teori-teori pendukung apa yang bisa kita masukkan di dalam ketika pada saat kita membuat telur asin. Apa kira-kira? Kita Asin. asin itu apa? Berarti teori apa? Garam. Garam. Oke. Apa nama ilmiahnya garam? Yo, yang dulu belajar IPA. Apa teori nama ilmiahnya garam? Medium. Dia kandungan. Kandungannya, ayo huruf pertamanya N. Apa? Huruf pertamanya N. NaCl. Apa? Google. Nah, hampir betul. Na Cl. L, oke. Atau cara bacanya apa? Natrium klorida. Oke. Nah, ini baru dua. Ayo kira-kira apa ya ketika kita ingin membuat telur asin itu caranya? Direndam. Nah, itu nanti kita langkah-langkah itu. Apa kira-kira? Prosedur apa? Telur. Nah, garam NaCl, apalagi coba? Minyak. Air. Air itu. Nah, mungkin nanti kita tambah dulu ini ya. Nanti kita sambil bersama. Nah, jadi di landasan teori, nah, kita butuh apa di sini? Butuh teori tentang telur dan butuh teori tentang garam. Nanti kita bisa tambah lagi di sini. Nah, ini dasar teorinya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi intinya ketika kita akan buat telur asin, itu kita kan butuh tentang teori telur. Telur yang bagus itu seperti apa, ya kan? Jenis telur yang bisa digunakan itu seperti apa. Nah, ini bisa dikembangkan enggak di dalamnya ini? Berarti bisa enggak? Bisa enggak di sini dikembangkan? Bisa. Berarti misalnya di bawahnya itu telur satu. Apa? Masuk pengertian telur? Telur bebek. Nah, misalnya jenis telur yang bisa digunakan untuk Telur asin. buat telur asin. Asin. Terus
Apalagi? Kualitas telur. Oke, kualitas telur. Nah, apalagi? Apalagi? Ayo. Jenis telur yang bisa digunakan untuk membuat telur asin, kualitas telur. Apalagi kira-kira? Apa? Bisa disebutkan harga enggak misalnya di sini? Harga pasaran telur asin bisa enggak? Bisa ya. Bisa di sini misalnya harga telur asin yang sudah Nah, ini. Nah, 2000. sekarang teori garam. Nah, garam berarti kira-kira apa ini? Satu. Apa? Kualitas Nah, teori tentang garam atau kandungan atau garam. Nah, terus jenis garam. nah, terus garam, Kualitas garam. kualitas garam. Garam. Terus apa lagi? Nah, bisa ya di sini ya. Nah, jadi gini, kalau kita judulnya ini kan judul tadi ya. Kita judul. Nah, judul. Nah, percobaan membuat telur asin. Nah, ini. Nah, sekarang ini landasan teorinya kita punya telur dan garam. Nah, kalau sudah kita punya landasan teori, berarti kita di sini langkah ketiga. Ya. Ya, saya ulang lagi ya. Oke. Oke. Kelihatan? Materi. Nah, ini kan tadi bagian 2, itu bagian itu landasan teori. Nah, terus sekarang bagian 3. Bagian 3 itu apa? Bagian 3 itu apa? Apa bagian 3? Pembuatan. Langkah-langkah. Nah, namanya itu metode penelitian. Metode. Nah, metode penelitian. Nah, di bagian metode penelitian di sini itu secara garis besar itu apa kira-kira? Hamam. Namanya metode itu apa, Mam? Metode. Langkah. Apa? Metode. Cara. Kalau Rizky, versinya Rizky apa, Riz? Metode itu, Riz? Apa, Riz? Cara. Terus, selain cara, bisa apa? Yang lain ini dinyalakan ya videonya, tolong nih. Nah, jadi gini, nah bisa metode, bisa cara, petunjuk. Nah, di bagian ini itu paling tidak harus mengandung satu, harus ada satu apa? Apa kira-kira? Alat dan alat dan bahan. Nah, jadi kita butuh alat dan bahan di sini. Nah, kira-kira kalau membuat telur asin itu, nah alatnya apa saja? Berarti kita sebut di sini satu. Apa? Apa? Hah? Telur yo bahan toh. Apa? Nah, apa? Yo, lulu sik to, mosok nggo kompor. Mosok nggo kompor. Kompor. Bak. Oke. Bak ya, satu misalnya ember. Wadah. Nah, ember, apa lagi? Apa?
Apa? Sudah satu aja. Alatnya apa? Ember. Nanti kita bahas ya. Kemudian bahan. Apa kira-kira? Kita tulis dulu. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin. Nah, meliputi. Nah, pasti ya. Telur, apalagi? Nah, ini kok keluar masuk toh. Terus apa selain telur apa? Garam kan? Garam. Terus? Air pasti. Nah, apalagi? Ayo, pernah buat telur asin enggak? Tanah. Apa berarti? Data merah, ya kan? Nah, dan lain-lain. Nah, ini adalah nanti bagian alat bahan di ini ya dibuat sendiri coba. Nah, setelah kita tahu alat bahan-bahan, kita harus tahu di sini namanya apa? Prosedur kerja. Prosedur kerja itu apa? Pembuatan. Apa? Langkah? Halo. Prosedur kerja itu apa? Langkah-langkah. Oke, langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Nah, berarti yang pertama apa? Apa kira-kira? Nah, itu telurnya itu dibersihkan dulu atau diapakan? Nah, itu ya misalnya membaca doa. Nah, atau niat dulu membaca doa. Nah, kedua misalnya siapkan telur. Nah, siapkan telur. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya di sini. Nah, ini namanya prosedur kerja. Nah, jadi bagian metode paling tidak itu mengandung dua bagian, alat dan bahan ya, dan prosedur kerja. Kenapa prosedur kerja itu harus ada? Ya karena ketika kita mau membuat sesuatu, kalau kita ingin menyusun sesuatu, harus ada petunjuk, ya, harus ada prosedur, harus ada langkah. Ini bagian kedua. Nah, saya ulang kemarin. Kemarin bagian pertama apa kemarin? Hah? Ayo, saya ulang. Ada apa kemarin? Pendahuluan. Ada apa di pendahuluan? Pendahuluan. Latar belakang. Ada rumusan masalah. Ada tujuan. Masih ingat ya di sini kemarin ya? Masih ingat? Oke. Nah, ini sudah hampir jadi. Ya, yang ke berapa sekarang? Bagian D. Ya, bagian 4 berarti ada apa bagian 4? Bagian 4 ada apa berarti? Ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini namanya hasil dan pembahasan itu ya kalian berarti bagaimana sih hasilnya? Misalnya dipisah menjadi hasil dan pembahasan. Misalnya apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita laksanakan ketika kita akan membuat telur asin itu, ya, berarti apa kira-kira hasilnya? Mungkin hari pertama, ya, nah, misalnya kita pisah, nah, atau kita bagi menjadi misalnya
persiapan, kemudian pelaksanaan. Misalnya persiapan itu adalah bagaimana kita menyiapkan bahan-bahan ataupun segalanya ketika akan membuat telur asin. Nah, di sini misalnya ada pelaksanaan. Nah, kemudian yang C apa misalnya? Berarti ada persiapan pelaksanaan berarti Pembuatan. hasilnya ya, hasil. Nah, hasil telurnya itu ya. Ada persiapan, pelaksanaan berarti hasil akhir. Bisa seperti ini juga ya. Nah, ini hasil dan pembahasan itu adalah misalnya persiapan. Nah, apa yang akan kita siapkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat telur asin. Nah, pelaksanaannya berarti misalnya dari telur itu sudah dibersihkan dan seterusnya, itu ya. Atau ini bisa, atau bisa diubah atau disusun menjadi, nah gini berarti hari pertama. Nah, misalnya hari berikutnya, nah, hari terakhir. Bisa seperti ini ya. Nah, kalau sudah bagian ini, berarti yang terakhir apa namanya? Bagian apa? Bagian terakhir apa? Simpulan. Nah, ini oh ya ini tadi hasil dah. Ini ada bagian hasil, kemudian kita bahas. Nah, namanya hasil itu kita pisah-pisah. Berarti hasil. Berarti hasil ketika kita membuat telur asin itu seperti apa? Tuh. Nah, pembahasan itu berarti kita nanti itu kita bahas atau kita kaitkan dengan teori atau dengan dasar hukum tadi. Misal ini ya, kita pembahasan di sini ya. Nah, pembahasan itu ya ini belum ya. Ini saya ganti ya. Bentar. Nah, pembahasan isinya itu adalah kaitannya dengan teori. Pembahasan saya kasih panah ya. Ini dikaitkan dengan teori pada bagian 2. Jadi namanya pembahasan itu apa? Jadi pembahasan itu adalah bagaimana kalian mengaitkan antara hasil di sini ya, hasil di sini dengan teori yang sudah dibuat di sini. Paham? Paham? Paham. Nah, jadi gini. Oh, ternyata telur yang bagus itu adalah di mana telur yang sesuai misalnya teori gitu ya. Jadi kita mengaitkan di sini. Nah, kemudian di bagian pembahasan ini, kalau sudah kalian selesai di bagian pembahasan, berarti kita di bagian apa sekarang? Simpulan. Nah, simpulan itu adalah bagian akhir. Ya. Bagian 5. Ini adalah simpulan. Nah, simpulan itu adalah bagian akhir. Nah, simpulan ketika kita membuat simpulan itu kembalikan kepada ya, di sini ya. Nah, sama dengan landasan teori di sini ya. Sama dengan rumusan masalah ya. Jadi rumusannya masalah apa kemarin misalnya ingin mengetahui cara pembuatan telur asin. Nah, jadi simpulannya adalah di sini pembuatan telur asin yang bagus adalah seperti ini dan seterusnya. Itu ya. Nah. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, habis simpulan itu ada daftar
Daftar apa? Pustaka. Nah, daftar pustaka. Ini daftar pustaka itu adalah daftar rujukan. Nah, tugasnya nanti adalah kalian diperhatikan mencari ya. Mencari contoh apa Rizky Habib, kamu kok angkat tangan ada apa? Dan ditanyakan Rizky Habibi. Rizky Habibi angkat tangan. Oke. Paham ya yang saya jelaskan? Nah, jadi gini, tugasnya nanti itu dikumpulkan besok Sabtu ya. Sabtu besok ya. Kalian mencari referensi, hanya mencari. Ya, paham? Hanya mencari contoh laporan percobaan. Paham? Apa tugasnya? Dalam bentuk apa, Dat? Kenapa? Dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk file saja ya, disimpan, dibaca, tidak usah dicetak. Nanti kita bahas di hari Sabtu lagi. Besok saya review. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari contoh laporan percobaan. Nah, paham ya? Paham, Dat. Kemudian setelah itu nanti bisa kalian kumpulkan. Nanti saya kasih linknya, silakan diupload di linknya itu. Nah, nanti kita akan review. Ya, akan kita review. Sana sendiri jalan. Oke, Dat. Ya, terus nanti kan ini silahkan hasilnya yang ada kalian download di internet itu kalian baca, kalian analisis karena nanti akan kita evaluasi hari Minggu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, jadi ingat kalian ketika menyusun laporan percobaan, garis besarnya ini harus ada ya. Harus ada pendahuluan, harus ada landasan teori ya, harus ada metodologi penelitian ya, harus ada hasil dan pembahasan, harus ada simpulan, dan harus ada daftar pustaka. Semuanya harus ada ya. Sampai sini sendiri ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, ayo, coba. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi kalian itu adalah, saya ulang, mencari contoh, tidak membuat ya, mencari contoh di internet, yaitu tentang laporan percobaan. Nah, laporan percobaan. Cara mencarinya mudah ya. Saya tunjukkan ini cara downloadnya. Bentar. Browser saya ini kelihatan enggak? Saya stop dulu ya. Bentar. Saya stop dulu. Cara mencarinya biar kalian itu mudah mencari di internet ya. Bisa akses internet toh? Bisa. Coba saya share. Nah, ini kelihatan. Beranda Google saya kelihatan. Kalian masuk di sini ya. Ketik nanti gini, google.scholar. Ini. Nah, ini. Ketik ini. Nah. Nah, ini kok nggak bisa, bentar.
Pak Solid sinyal. Kalian ketik di sini ya nanti. Ini